ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya. Selamat malam dan salam. Mengawali ibadah kita di malam ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan yang Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Walaupun suasana ini kadang memberikan kami takut dan cemas, tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai akan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan di dalam ibadah unit saat ini, kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau kirimkan Roh Kudus menguasai seluruh hati dan pikiran kami Tuhan, agar ketika firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, menjadi sesuatu yang berarti dan berharga di dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terbaca dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagaimana manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar nama Yasuke, sepintas orang akan berpikir bahwa ia seorang Jepang, padahal sebenarnya Yasuke adalah seorang budak kulit hitam yang dibawa orang Portugis ke Jepang. Laporan dari misionaris Yesuit turut menceritakan tentang budak ini. Hal yang menarik dari Yasuke adalah ia seorang yang rendah hati dan bersedia melebur dalam kehidupan budaya Jepang. Ia bahkan menguasai dengan baik bahasa Jepang. Kesetiaan teruji dalam pertempuran sengit melawan pemberontakan, dan ia diberi pangkat kehormatan samurai di zaman pemerintahan Nobunaga. Menurut catatan sejarah, setelah pertempuran berakhir, Yasuke tidak terbunuh dan akhirnya kembali ke tempat asalnya. Namun Yasuke terus dikenang sebagai seorang asing yang mendapat pangkat samurai di Jepang. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah Yasuke mengingatkan kita pada Tuhan Yesus yang rela masuk dalam kehidupan manusia dan mengambil rupa seorang hamba, dan kesetiaannya pada kehendak Bapa menjadikan namanya ditinggikan hingga saat ini.
Karakter hamba bukanlah karakter yang rendah. Sebaliknya karakter hamba yang setia justru lebih tinggi nilainya dibandingkan bila berlagak bos tapi berkhianat. Belajar dari seorang Yasuke yang menampilkan potret seorang hamba menurut teladan Yesus, maka kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus, hendaklah memberi diri untuk menjadi hamba Kristus. Jadilah seorang hamba yang taat dan setia di jalan Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan kesombongan dan keangkuhan menguasai diri hingga kita melupakan bahwa kita hanyalah seorang hambanya. Hendakkanlah dirimu seperti seorang hamba. Niscaya Tuhan akan mengangkatmu ke tempat terhormat. Persekutuan keluarga yang memuliakan Yesus Kristus. Ungkapan menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus menunjuk pada teladan solidaritas rela berkorban Yesus. Yesuslah contoh dan teladan bagi orang Kristen yang mau merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Paulus mengajak jemaat untuk memiliki kasih dan kerendahan hati, siap dan tetap satu sekalipun diperhadapkan dengan penderitaan. Demikianlah jemaat di Filipi. Mereka dipanggil untuk meladani Yesus. Untuk itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus haruslah memiliki sikap hati dan pikiran yang seperti ditunjukkan Yesus, yaitu memiliki kerendahan hati, solidaritas dan kasih. Karena Salomo dalam Amsal menekankan bahwa kerendahan hati membawa kehormatan, kesombongan membawa kehancuran. Persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang ditekankan oleh Paulus dalam teks ini adalah rupa Allah dalam diri Yesus. Ia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan memberikan nyawanya demi menebus dosa-dosa manusia. Memang tak perlu diragukan lagi bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kehadirannya ke dunia sama sekali tidak menampakkan dirinya sebagai pengusaha, melainkan ia menampakkannya Allah yang menghamba dalam kerendahan hati. Ia mengosongkan diri berarti ia mengesampingkan kedudukan dan kemuliaannya sebagai raja. Yesus benar-benar menanggalkan mahkota kepemimpinannya dan menjadi sama dengan seorang hamba yang melayani. Yesus memperlihatkan kepada manusia kasih yang nyata, bukan hanya ucapan atau janji semata. Puncak pengorbanan Yesus adalah ketika dia menjalani hukuman salib, hukuman yang selayaknya diberikan kepada penjahat. Saudara-saudara persekutuan yang berbahagia di dalam Tuhan, sebagai umat yang telah diselamatkan melalui karya Kristus, sudah selayaknya kita juga meladani sikap hidupnya yang rendah hati, penuh kasih dan solidaritas.
Sebab waktu kita menjalani kehidupan di dunia ini hanya sementara dan sangat singkat. Kiranya dengan kurun waktu yang singkat ini kita dapat menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Persekutuan ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, begitu banyak kasih dan penyertaan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan kalau di saat malam ini Tuhan, Bapa memperkenankan kami untuk kami ada dalam sebuah persekutuan ini Tuhan. Itu bukan karena kemampuan dan perkasa kami Tuhan, tetapi kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami datang, kami mendoakan kehidupan kami seutuhnya Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan segala keberadaan kami, walaupun dalam situasi COVID-19 ini. Kadang orang memilih tinggal di rumah. Kadang orang memilih untuk tidak keluar rumah Tuhan, karena berbagai tantangan dan cobaan, dan lebih khusus ketakutan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat persekutuan ibadah di malam hari ini Tuhan, kiranya dapat memberikan kekuatan penguatan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di kota Ternate ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada kuasa lain lebih berkuasa daripada-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dan oleh sebab itu Tuhan, lewat persekutuan ibadah di malam ini Tuhan, kiranya memberikan penguatan-penguatan bagi kami Tuhan,
untuk kami menjalani kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kehendak-Mu bukanlah kehendakku Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berkati semua kami Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, pergumulan anak-anak kami dalam pendidikan. Kiranya Tuhan, Engkau sumber berkat, sumber kehidupan, mau membuka jalan baik kehidupan kami Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami pun juga berdoa Tuhan Yesus, bagi bangsa dan negara ini Tuhan, dengan situasi kondisi politik kadang membuat kami juga meragukan akan berbagai hal. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati orang-orang yang menghembuskan isu-isu politik menjadi sesuatu yang dapat merusak tatanan kehidupan dan berbangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan jamah mereka, agar mereka bisa memahami dan mengerti apa yang mereka lakukan. Begitu pun Tuhan daerah yang dimana kami tempati kota Ternate ini Tuhan. Bapa memberkati kota ini menjadi kota yang kami tempati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala virus apapun Tuhan, kami minta Tuhan Bapa sterilkan kota ini, sehingga daerah di mana kami tempati, rumah yang kami tempati, semua memiliki kenyamanan, keamanan, bukan dari manusia, tapi daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami di malam hari ini Tuhan. Kami datang, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Allah Bapa di surga. Amin.